perkenalkan nama saya Suni Dirasta dengan NPM 1814131024, peserta kuliah kerja lapang kelompok 22 jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Perkenalkan, nama saya Lesna Deborah Oktavianti Nainggolan, NPM 1814131007 dari jurusan Agribisnis Universitas Lampung, peserta kuliah kerja lapang 2021 dari kelompok 22. Perkenalkan, nama saya Azal Ibran Diatma dengan NPM 1854211109, peserta kuliah kerja lapang jurusan Agribisnis Universitas Lampung. Indonesia dikenal dengan negara agraris. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah pertanian di Indonesia. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dalam sektor pertanian, mulai dari perkebunan, hortikultura, perikanan, dan juga peternakan. Sektor pertanian di Indonesia yang awalnya menggunakan alat-alat tradisional, seperti membajak sawah menggunakan tenaga kerja kerbau, mulai berkembang inovasi menggunakan traktor, sehingga memudahkan pekerjaan para petani, dan juga meningkatkan kualitas produksi dari hasil pertanian Indonesia. Inovasi-inovasi bidang pertanian diharapkan mampu untuk meningkatkan produksi pertanian di Indonesia. Selain itu, dengan adanya inovasi, diharapkan banyak anak muda yang ingin untuk bertani. Karena saat ini banyak di antara anak muda Indonesia yang enggan untuk bertani. Oleh karena itu, dengan adanya inovasi yang baik, anak muda akan mau turun dan ikut serta di dalam budidaya pertanian Indonesia, sehingga pertanian Indonesia semakin maju dan dapat bersaing di dunia internasional. Biasanya, modal-modal yang diperlukan seorang petani untuk dapat melakukan usaha tani dengan baik, antara lain biaya untuk membeli bibit atau benih yang berkualitas, biaya pupuk, biaya pembelian atau penyewaan alat mesin pertanian, dan juga biaya transport dalam melakukan budidaya ataupun biaya transport untuk menjual hasil dari panen mereka. Harga jual seringkali menjadi masalah petani lokal di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan harga produk pertanian impor lebih murah dibandingkan harga produk pertanian lokal. Faktor yang meliputi harga jual seperti biaya bibit atau benih, biaya pupuk, biaya penyewaan alat instan, pestisida, kondisi cuaca, dan waktu panen. Menurut pendapat Sudiono tahun 2004, pemasaran produk pertanian adalah proses aliran produk pertanian yang disertai perpindahan hak milik dan penciptaan guna waktu, guna tempat, dan guna bentuk yang dilakukan oleh lembaga pemasaran dengan melaksanakan satu atau lebih fungsi-fungsi pemasaran. Peran lembaga pemasaran di sini sebagai pihak yang menghubungkan barang atau produk dari produsen ke konsumen. Beberapa kendala pemasaran pada produk pertanian antara lain. Kendala pertama ada kesinambungan produksi. Salah satu penyebab timbulnya berbagai masalah pemasaran hasil pertanian berhubungan dengan sifat dan ciri khas produk pertanian, yaitu yang pertama, volume produksi yang kecil karena diusahakan dengan skala usaha kecil. Yang kedua,
produksi bersifat musiman sehingga hanya tersedia pada waktu-waktu tertentu. Yang ketiga, lokasi usaha tani yang terpencar-pencar sehingga menyulitkan dalam proses pengumpulan produksi. Yang keempat, sifat produk pertanian yang mudah rusak, berat, dan memerlukan banyak tempat. Kendala yang kedua yaitu kurang memadainya pasar, yaitu yang berhubungan dengan cara penetapan harga dan pembayaran. Yang ketiga yaitu panjangnya saluran pemasaran, menyebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh petani sebagai keuntungan pedagang. Yang keempat, ada rendahnya kemampuan tawar-menawar petani dalam menawarkan produk yang dihasilkan. Yang kelima, ada berfluktuasinya harga. Harga produksi hasil pertanian yang selalu berfluktuasi tergantung dari perubahan yang terjadi pada permintaan dan penawaran. Yang keenam, ada kurang tersedianya informasi pasar. Yang ketujuh, ada kurang jelasnya jaringan pemasaran. Yang kedelapan, ada rendahnya kualitas produksi. Dan yang terakhir, ada rendahnya kualitas sumber daya manusia, khususnya di daerah pedesaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka muncullah ide dari Bapak Pamitra Wineka untuk mendirikan Tanihub. Tanihub memiliki tujuan untuk membantu para petani agar dapat keluar dari permasalahan-permasalahan yang menjadi akar dari ketidaksejahteraan petani Indonesia. Dengan menggunakan aplikasi Tanihub, petani akan dipermudah untuk mengakses pemasaran yang hingga sampai saat ini masih menjadi kendala bagi sebagian para petani. Petani tidak perlu lagi memikirkan pada siapa mereka jual hasil pertanian mereka, atau mereka menjual kepada tengkulak yang mengakibatkan pendapatan petani lebih sedikit. Dampak yang diberikan oleh Tanihub hingga saat ini yaitu sudah lebih dari 50.000 petani yang masuk ke dalam Tanihub mendapatkan kenaikan income sebesar 25%. Dalam kegiatannya, Tanihub terlebih dahulu membuat perjanjian bagi para petani dalam bentuk kontrak harga sebelum hasil pertanian panen. Hal itu bertujuan agar petani dan juga Tanihub mendapat keuntungan, dan juga agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik petani maupun juga Tanihub. Tanifan merupakan anak perusahaan dari Tanihub Marketplace Produk Pertanian. Tanihub menghubungkan para petani dari berbagai daerah di Indonesia dengan para pelaku bisnis. Namun, petani di Indonesia banyak yang mengalami masalah utama berupa pembiayaan. Melihat masalah tersebut, Tanihub meluncurkan Tanifan dengan tujuan untuk memberikan pembiayaan bagi para petani di Indonesia. Dengan bantuan pembiayaan dari para founder, petani di Indonesia dapat mengembangkan pertaniannya. Selain itu, masyarakat Indonesia dapat ikut serta membantu meningkatkan perekonomian di pedesaan. Tanifan sendiri merupakan platform peer-to-peer lending yang berfokus pada industri agrikultur di Indonesia, mempertemukan Anda dengan para petani lokal melalui pinjaman modal produktif dengan risiko terukur yang berdampak sosial. Melalui pendanaan di Tanifan, Anda membantu membangun akses permodalan untuk kerjasama petani lokal. Startup Agritech Tanihub Group memperkenalkan Tani Supply yang berdiri dari PT Tani Supply Indonesia yang bergerak khusus mengatasi isu di rantai pasokan. Perusahaan baru berdiri secara resmi pada 19 September 2019. Di gudang, tim Tani Supply melakukan proses pembelian dari petani, lalu
memproses grading buah dan sayur, mengukur tingkat kemanisan, melakukan quality control atau QC, dan quality assurance atau QC. Terakhir, ada tim logistik untuk mengunci kualitas produk yang sampai ke tangan pelanggan tetap terjaga.